lantai pertama ini berapa meter naiknya, Mas? Setengah meteran, Pak. Soalnya ada 2 anak tangga, sampai tangganya 20 cm. Setengah meter, sebentar. Ini loh, Mas. Di bawah itu, garis bawah biru. Nah, bukan, naik atas satunya. Nah, itu kan lantai yang kita pijak, yang dipijak itu. Iya, Pak. Itu naik ke atas ini, lantai ke itu, tinggi ruangannya itu berapa meter? Ke sini, Pak. Iya, ke lantai 2, berapa meter ini? Ruangan ruangan lantai 1 tuh loh, berapa meter tinggi? Tingginya 3 meter ini, Pak. Ini 3 meter, baik. Ya. Kemudian itu garasi, Mas, kanan. Nah, itu dengan tingginya lantai dapur tadi itu berapa meter, Mas? Garasinya sedikit lebih turun daripada lantai 1. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu, Mas. Lantai itu dengan tingginya garasi dengan dapur berapa meter, Mas? 2, Pak. Kalau belum 2, berarti gambarnya ini lantainya dapur itu memotong tingginya ruang tamu, betul? Iya, Pak. Oke, baik. Berarti tingginya lantai dapur tidak sama dengan lantai 2-nya. Iya, Pak. Selisihnya berapa meter, Mas? Dari lantai dapur ke lantai 2 ini? 1,5, Pak. 1,5, baik. Berarti total tinggi bangunan ini, lantai 2-nya tingginya berapa meter? Sampai sini saja atau sampai atap, Pak? Tinggi plafon, Mas, plafon. Itu namanya volume ruang di dalam ruang. Saya nggak pakai plafon, Pak, langsung ke atap. Jadi langsung kayak gini tuh. Langsung tinggi sampai atap sini. Jadi bolong? Iya. Nggak ada ininya, langit-langitnya nggak ada? Nggak ada, Pak. Lampu apanya naruhnya di mana, Mas, kalau nggak ada langit-langit? Jadi, bentar. Ya kan? Bingung kan? Ini ada tiang ini, Pak. Ada tiang kayak gini, Pak, di atas di situ. Taruh di situ. Oh, di baloknya itu, di siku kuda-kuda itu namanya ya? Iya, Pak. Ditaruh di situ. Oke, berarti tinggi dari kuda-kuda ini ke atapnya berapa, Mas? Yang paling tinggi, kan dia miring itu tadi kayaknya. Iya, miring. Yang atasnya paling atas, yang pojok, apa nih namanya, paling tinggi itu, berapa meter dari kuda-kuda? Jadi, saya lupa. Hampir 2 kali Pak. Tinggi sekali. Itu menentukan volume, Mas. Dari situ nanti kelihatan sirkulasi udara dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak tahu tingginya berapa, ini terus sudutnya Anda bikin sembarangan lah, ya ini yang bikin masalah ini. Saya juga sulit kalau kayak gini. Makanya perlu gambar arsitek, Mas, bukan gambarnya teknik fisika. Gambar teknik fisika kayak gini nih, biasa gambar palep terus gambar bangunan ya bubar. Enggak, Mas, nggak bisa begitu. Harus diambil dari gambar ininya, gambar arsiteknya. Nggak bisa. Anda ini berarti gambarnya tidak sesuai dengan arsitekturnya ya. Anda reka-reka sendiri ya, kira-kira ya. Yang atapnya ya, soalnya atapnya nggak masuk saya. Cuma sampai sininya aja yang kemarin gitu. Ini rumah nggak punya gambar arsitek seperti saya itu tadi, Mas? Nggak punya? Nggak ada, Pak. Cuma sampai sini doang. Sama ukuran aja. Baik, saya sudah kira-kiranya sudah tahu. Artinya volume ruangan dapur lebih besar dari volume ruangan yang ada di kamar lantai 2, betul? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi saya sudah kebayang sekarang. Pertanyaannya, Mas, silakan. Nah, saya bingung di simulasi akustiknya, Pak. Saya bukan sekedar simulasi akustiknya, saya bingung nanti Anda simulasi akustik saya juga nggak gimana caranya, terus saya juga simulasi cahayanya juga gimana, saya juga bingung, Mas. Bukan Anda saja yang bingung, saya terus terang juga bingung. Tapi kalau misalnya bisa tidak bingung bersama, yang Anda spesifik hanya akustik saja yang bingung. Saya malah penghawaannya yang bingung di sini. Soalnya saya juga penghawaan sebenarnya saya juga bingung, Pak, kemarin, Pak. Udaranya masuk dari mana, keluarnya kemana, itu saya bingung. Iya, Pak. Betul, Mas. Penghawaan kemarin sempat bingung juga sih, Pak. Cuman saya sempat nanya ke asisten, katanya ngitungnya yang terbuka ke jendela aja. Nah, kebetulan loh iya, kan jendela tempat keluar masuk, betul nggak? Iya, tapi kan itu volume berbanding dengan bukaannya. Kalau ada, saya nggak tahu ketika Anda ini semua satu kelas ya, ketika mencari kenyamanan termal. Itu kan biasanya kalau kami di arsitek itu dihitung ya.
Jadi luas lubang bukaannya. Kalau dia terbuka semua jendelanya saya buka blak gitu ya, sama ada bolong kecil-kecil itu yang kayak di ini lantai apa dapur itu, kan ada lubang kecil-kecil 4. Nah Iya, Pak. itu total semuanya dibanding dengan angin itu volumenya dia volume ruang itu dibanding dengan kecepatan angin. Dari situ kita bisa tahu berapa flow udaranya. Rata-ratanya normal. Nah, dari situ kita bisa tahu rumah ini nyaman atau enggak. Dari pertukaran udara per satu satuan waktu. Biasanya kami pakai menit. Jadi sekian meter kubik per menit. Kalau dia standarnya tidak sampai, atau misalnya pakai jam deh, kalau misalnya mau pakai jam juga bisa. Kalau di bawah sekian meter kubik per jam, dalam volume sekian meter kubik, maka itu bisa, wah ini kayaknya nggak bagus ini. Makanya terus harus ada alat untuk mendorong supaya keluar masuk udara lebih nyaman gitu Mas. Iya Pak. Nah kebetulan Nah, rumah Mas saya sudah tahu cara menghitungnya. Kemarin sempat dihitung sih Pak untuk jadi yang cara dihitung, menghitungnya pakai yang mana? Bagaimana caranya? Ada seperti apa persamaannya? namanya bentar. Ini seluruh sambil nyari ya. Apa seluruh ruangan pakai AC? Enggak Pak. Ya yang pakai AC cuma kamar adik saya saja malah. Orang tua saya sudah nggak terlalu kuat AC, jadi cuma pakai kipas di dalam kamar. Saya yang juga ruangan sebelah AC. Master bedroom tadi itu yang pakai AC? Iya Pak. Terus udara AC-nya itu keluar masuknya lewat mana Mas? Itu kan nggak ada jendelanya. Nah itu paling pintu depannya dibuka sama adik saya. Terus AC-nya itu nyedot udaranya dari mana? Dari sini Pak, dari belakang sini. Oh dibolongi, katanya ya, itu tetangganya. Di belakang sini ada jemuran itu. Dia kan rumah saya tinggi Pak. Oh, jadi pakai kabel panjang gitu sampai bawah dibolongi gitu ya? Oke. Ya. Rumah saya cukup tinggi, jadi tetangga belakang saya nggak sampai setinggi ini rumahnya. Oh, jadi dia kena buangan panasnya tetangganya gitu ya? Di atas ya Pak. Ya. Oke. Ya. Paham. Bagian sini. Ya. Kemudian kamar yang lain nggak ada yang pakai AC Pak. Cuman satu itu ya. Oke. Nah Mas, terus pertanyaannya dengan akustik kalau saya sih pertanyaan saya bukan akustik. Ini semuanya bermasalah. Bukan bermasalah, saya juga sulit. Bermasalah itu maksud saya bingung gitu. Gimana caranya? Tertutup ini ya. Tertutup sama sekali ya. Iya Pak. Terus kalau misalnya ini Mas, dari lantai 2, anggap saja misalnya udaranya bebas lepas di lantai 2, 2,5, 1,5 sama 2. Dari mana dapur tadi yang besar itu sama lantai 2 bukaannya berapa meter persegi Mas? Ini dari kamar tadi itu, kamar lantai 2. Ini Pak. Jadi yang di muka saja. Enggak, ini kan di dalam ya. Yang keluar Pak, bukan keluarnya Pak. Yang mana Mas? Bukan itu maksudnya di mana Pak? Bukan kemana? Bukaan. Potongan depan. Ini kan samping, depan. Nah, di depan itu kan ada lubang banyak, itu lubang kecil-kecil. Mestinya yang 4 lubang di atas itu baik yang di dapur maupun yang di kamar, itu tidak ada sekatnya ya. Lubang gitu saja. Atau lubang cahaya aja. Ada kawat ini ya Pak, ada kawat nyamuknya, tapi bolong. Bolong kawat nyamuk. Yang di kamar juga, yang sebelah kiri. Iya, ini kawat nyamuk juga. Kawat nyamuk juga. Oke, pintunya itu tertutup terus. Itu pintu terus sebelahnya kotak itu apa? Ini jendela. Yang mana yang pintu? Itu jendela. Yang itu pintu. Iya. Itu tertutup terus. Itu ya dibuka Pak. Selalu terbuka. Terbuka, cuma ada kawat nyamuknya juga. Kawat nyamuknya juga. Terus yang dapur, jendela itu terbuka juga, pakai kawat nyamuk juga. Ada kawat nyamuknya, cuman kalau malam ditutup Pak, siang dibuka. Jendelanya tipe apa Mas? Kayu Pak. Oh, bukan. Itu namanya bahan. Tipe itu cara bukanya, apakah pakai krepyak atau gitu, buka? Pak. Kayak pintu gitu Pak, kebuka. Engselnya di samping, engselnya di samping sini Pak. Ada gambar fotonya nggak? Sekali lagi saya perlu foto sebenarnya. Soalnya saya ingin tahu bukanya tuh ada yang 25%, ada yang bisa terbuka full, 100%. Bisa full, Pak. Bisa full sampai kebuka banget. Sampai sini bisa. Kebuka banget tuh piye. Kayak pintu gitu, kanan kiri gitu. Iya Pak.
Oke. Nah, sekarang asumsinya gini Mas, kalau bikin permasalahan di Fisbank, ketika dia operasional setiap hari, itu terbuka terus atau hanya pada saat masak dibuka saja, ya untuk dapur ya. Kemudian yang kedua, pintu kamar itu tadi sama jendelanya, itu terbuka terus 24 jam atau kapan ketika ada orang dibuka dan seterusnya, itu baru bisa dihitung udara keluar masuk Mas. Kalau misalnya dia tertutup, berarti udara keluar masuknya hanya dari kotak-kotak 4 itu. Kotak 4 atas, kotak 4 bawah, kotak 4 kanan itu. Gitu. Nah, kemudian menghitungnya berapa keperluan oksigen dari penghuni. Penghuninya berapa orang? Nah, itu yang saya belum tahu dari Bapak, Ibu, adik, Mas sendiri 4 sudah. Iya, 4 saja, Pak. Nah, itu dihitung ininya. Nah, kemudian yang di pojok paling belakang sana, misalnya di master bedroom, kan itu master bedroom kan tempat kegiatan adik sama bapak ibu. Nah, misalnya waktu tidur itu kan ada apa namanya di fisika bangunan itu. Ketika tidur orang itu memerlukan oksigen sekian liter per menit misalnya atau per jam gitu ya. Nah, kemudian ketika sirkulasi udaranya tidak sampai ke belakang, itu berarti dia apa namanya Anda perlu sesuatu sehingga pertukaran udaranya itu bisa memenuhi standar kita di sekian menit, sekian liter per menit misalnya. Nah, kemudian dibandingkan antara keperluan ketika tidur, ketika beraktivitas, itu ada keperluan oksigennya di situ, sehingga kemampuan oksigen masuk keluar masuk dari rumah itu berapa, kemudian keperluannya berapa, gitu Mas. Ada hitungannya mestinya. Nah, itu mungkin bisa dicari dari situ dulu mungkin. Ya saya ini masih umum ya Mas ya, saya nggak bisa. Ini sih share yang saya coba hitungan Pak, kalau boleh. Ya, silakan, Anda sudah di-share kok ya, Anda mau ngapain aja kan bisa. Ini kan kita baru lihat apa kualitatif ya, lihat dari rumahnya aja gitu. Nah, kalau begitu berarti sebenarnya lubang jendelanya tidak besar itu. Saya tidak tahu itu tadi berapa meter persegi totalnya bukaannya. Kalau semuanya dibuka, Mas, pintu, jendela dibuka, itu total lubang anginnya jadi berapa meter persegi, Mas? Ya. $13,5 Pak. Dibuka semua. Kalau tertutup semua, kecuali lubang 4 yang atas bawah, berapa lubang? 12 lubang ini. Berapa berarti? Jadi berapa meter persegi? Oh, ini belum bisa. Karena kalau malam pasti kan ditutup semua, gitu. Iya Pak. Nah, berarti udara siang sama udara malam beda, gitu, maksud saya. Kalau malam yang kawat nyamuk dibuka tetap Pak. Jadi yang kawat nyamuk doang yang ditutup. Saya tetap dibuka. Kawat nyamuk yang mana, Mas? Kan pakai kawat nyamuk semua tadi. Itu yang pintu semua pakai kawat nyamuk Pak, supaya bisa dibuka pas malam-malam. Lah ya, malam kan nggak mungkin dibuka, Mas. Lah kan orang luar bisa masuk kalau dibuka. Ada pagarnya Pak di depan Pak. Jadi kemudian kan ada halaman nih. Nggak kelihatan dari luar juga. Oh, berarti 24 jam pintu depan, atas, bawah itu dibuka? Iya Pak. Yang kayunya ya, soalnya kayu ditutup kalau misalkan pergi doang Pak. Jadi kalau di rumah ada orang biasanya dibuka pintu kayunya itu. Jadi ada 2 pintu kayu sama pintu kawat nyamuk. Oh ya, sama seperti di rumah saya itu ya juga gitu. Ya. Oke, terus? Berarti kalau apa namanya ditutup semua berapa meter persegi lubang? Karena kalau ditutup kan tetap perlu udara keluar masuk kan ya. Iya, Pak. Saya cuma ingin tahu berapa perbandingan ketika dia ditutup sama sekali semuanya terhadap ketika dia apa namanya dibuka semua. Jadi berapa perbandingan antara udara tertutup sama udara terbuka apa dibuka semua itu tadi? Berapa meter persegi Mas perbandingannya? Mas, tapi yang dibuka itu 14,3 meter persegi Pak. Buka semua 14 ya? Ya. Kalau ditutup semua jadi tinggal berapa? Dari lubang-lubangnya itu termasuk lubang yang jemuran tidak Pak?
Lubang jemuran itu nggak ada pintunya, langsung masuk ke rumah gitu. Langsung masuk Pak. Itu cuma kayak apa, dipagerin terus ditutup pakai ini Pak supaya ada cahaya masuk juga. Saya nggak tahu namanya Pak, yang biasa dipakai buat tutupin pagar itu Pak. Cuma nggak ada fotonya Mas. Saya juga bingung mau ngomong apa ya. yang tembus cahaya cuma bukan kayak kaca gitu Pak. Saya juga. Tembus cahaya bukan kaca. Terus apa loh? Udaranya masuk apa kalau ditutup bisa masuk? Bisa Pak, lewat lubang sama belakang ini. Ini kalau ditutup semua sekitar 3,8 meter Pak. 3,8 meter ya. Persegi, ya. Persegi. Kalau dibuka semua? Dibuka semua 14,3. Tuh. Oh, loh kok kecil sekali ya. Padahal rumahnya tadi tingginya kan berapa tadi? 4 sama 3, 7 meter ya? Iya, Pak. Lebar tanahnya berapa, Mas? Lebar tanahnya lebarnya 8,8, Pak. 8,8 tadi ya, 8,8, tingginya berapa tadi? 7 ya. Belakangnya, Mas, belakangnya. Panjangnya, Pak. Ya, panjangnya. Panjangnya 13,3. 13. Itu volume total kotak itu ya, atas bawah ya. Kemudian dibanding dengan luasan persegi dari bukaan. Cuman berapa tadi? 14 jika terbuka semua. Depan belakang ya? Iya, Pak. Nah, silakan bisa mulai dihitung, Mas. Kan sudah ketahuan volume ruangan di rumah berapa. Kemudian ini pendekatan kasar ya, mestinya Anda yang nanti berhitung lebih detail. Karena itu kalau yang saya sebutkan ini tadi, sekali lagi karena saya tidak bisa detail menghitungnya, karena informasinya juga tidak detail, adalah saya asumsikan rumah itu kubus besar begitu. Tanpa ada tangga, nggak ada kolom, nggak ada tiang penyangga semuanya, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Itu volumenya berapa, kemudian lubang bukaannya itu berapa meter persegi dibanding volume sekian liter atau sekian meter kubik itu tadi. Nah, itu sudah mulai bisa dikira-kira ya. Terus pertanyaannya mengenai akustik tadi, Mas. Saya terus terang nggak bisa jawab yang itu. Mohon maaf. Ya, Pak. Kan itu doang. Terus maksudnya akustik sumbernya Anda taruh di mana? Nah, itu yang saya bingung, Pak. Karena terbuka semua itu, Pak. Dari bawah sampai atas juga terbuka. Bukan masalah terbuka, sumbernya Anda taruh di mana? Kemudian orang-orang, jadi biasanya begini kalau saya simulasi mengenai rumah itu ya, rumah tempat tinggal. Saya nyari ruang keluarganya dulu, di mana keluarga itu berkumpul dalam satu aktivitas yang bersama, misalnya makan malam bersama. Nah, itu biasanya ada sumber bunyinya, misalnya dapur, karena dapur itu biasanya sebelahan dengan ruang makan. Atau misalnya ruang makan itu juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Nah, kalau seperti itu berarti ada TV, ada apa, nah, Bapak, Ibu, adik, semuanya kalau berbincang itu di situ ketemunya. Nah, itu saya anggap dia ruang sumber. Nah, dari situ kemudian baru propagasinya saya tarik ke kanan, kiri, depan, belakang, terus kalau ada lantai duanya, kalau seperti tadi ada tangganya itu baru saya tarik ke atas gitu. Nah, tapi kan ini saya tadi belum ketemu di mana ruang keluarganya ya. Anda belum sebut soalnya. Tadi ingat saya sih ruang master bedroom, terus nanti bedroom lagi di atas. Terus dapur di lantai 1,5. Makanya ini ruang keluarganya ketemu di mana? Berarti sumbernya ditaruh di ruang keluarga dan dapur, Pak? Nggak tahu, Mas. Jangan begitu. Karena saya tidak tahu kebiasaan keluarga Anda. Kalau ketemu kumpul bersama, itu di mana gitu. Kalau saya, ya itu saya jadikan ruang sumber gitu. Ya, saya kan nggak tahu ya. Misalnya, karena tamunya jarang. Terus kalau gitu kita pakai ruang keluarga di ruang tamu. Gitu kan bisa saja. Ya, saya nggak tahu. Makanya jangan ngikut saya. Ikut rumah Anda tuh seperti apa sehari-hari. Baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi itu, Pak, saya bingung naruh sumber. Sama, makanya saya juga bingung. Dari tadi kan saya bilang, saya juga bingung. Iya, Pak. Iya, karena belum ada ruang yang peruntukannya bagi ini gitu. Kalau menurut saya, masa ya benar sih keluarga 4 orang ini nggak pernah ketemu bareng gitu, sibuk dengan urusannya masing-masing sendiri-sendiri. Lah, kosan lah, bukan rumah kalau menurut saya. Iya, Pak.
Nah, makanya Anda karena belum menyampaikan ruang mana yang dijadikan ruang bersama itu belum ada. Iya, Pak. Ya. Atau misalnya boleh saja misalnya ya, oh iya Pak, kami kalau setiap hari begitu datang ya Bapak Ibu langsung di ruangnya sendiri, kami anak-anak ya di ruangnya sendiri. Jadi ya bisa saja misalnya Anda di lantai 2 ya, misalnya tadi kan adik di bawah, kamar nggak ada lagi di bawah, berarti asumsi saya Anda di atas. Nah kalau misalnya Anda menganggap bahwa ruangan Anda itu sangat berisik kemudian menjadi sumber, nggak boleh juga. Saya Pak kalau pulang itu langsung nyetel musik atau apa begitu ya, di ruang itu nyetel TV sendiri sehingga kamar itu ada pintunya saya tutup gitu, kemudian nanti sumber di ruangan itu berapa dB, kemudian dia dilemahkan oleh tembok sama pintunya, kemudian dihitung terhadap penerima atau pendengar di lantai 1, itu juga bisa. Makanya saya tidak tahu bagaimana cara ininya, kan alternatifnya banyak karena saya tidak paham dengan aktivitasnya, karena struktur fungsi ruang-ruangnya tadi itu tidak sama dengan yang saya pahami secara umum, gitu. Silakan aja Anda bikin beberapa skenario ya, karena kan mungkin dalam sehari-hari, dalam 7 hari satu pekan itu kan bisa pindah-pindah. Ya. Misalnya jika skenario pertama, jika sumber bisingnya adalah kamar Anda, terus bagaimana? Terus misalnya kalau ada pernah mungkin ada pertemuan keluarga atau apa gitu ya, di malam hari misalnya ruang tamu jadi ruang sumber bunyi, itu juga bisa dijadikan. Ini ketika ini jadi gitu, itu bisa Mas. Intinya untuk akustik Anda perlu sumber, nggak bisa nggak ada sumbernya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya tadi itu dari Pak. Terima kasih. Yeah. Nah, jangan lupa perambatan bunyi itu tergantung dengan aliran udara. Itu sebabnya tadi saya tanya dari aliran udara dulu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Jadi masih umum loh, Mas. Saya belum tahu jawaban pastinya. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti tadi yang sumber suaranya diletakkan di satu ruang itu untuk pengukuran persebaran tingkat tekanan bunyi, Pak? Nggak begitu, Mbak. Bukan begitu. Sekali lagi, saya kalau untuk pengukuran di rumah atau di bangunan gedung, itu tergantung dari fungsinya. Karena bisa saja begini, jika rumah tadi ada ruang keluarganya, Bapak Ibu melakukan aktivitas di situ, di dapur, ada pembantu mungkin ya, atau misalnya sama-sama adik tadi itu masak di dapur. Kemudian Anda punya kegiatan sendiri di kamar. Nah, sehingga sumbernya jadi 2, sumber bunyinya, di dapur dan di kamar. Nah, kemudian yang ingin Anda tahu adalah apakah kalau ada tamu misalnya di ruang tamu, dia menjadi nyaman. Nah, itu seperti itu, dibuatkan skenario. Jadi tidak bisa satu skenario untuk semua, itu tidak bisa. Yang bisa adalah mengukur parameter akustik, misalnya reverberation time. Reverberation time itu lantai 1 berapa, lantai 2 berapa. Itu kan tapi fitur umum gitu. Tapi begitu ketika kita bicara kenyamanan akustik, kita harus bikinkan suasananya. Nah, suasana ini tidak bisa setiap suasana, tapi kita bisa ambil beberapa skenario gitu, beberapa setting begitu ya. Jika misalnya Bapak Ibu terima tamu di ruang tamu, kemudian adik sedang masak di dapur, Anda sedang aktivitas di ngerjakan tugas misalnya, atau nonton TV misalnya, atau main game di lantai 2. Berarti sumbernya kan ada dapur, lantai 2. Nah, bisa dilihat kamar tamu bagaimana. Atau misalnya Anda sedang mau UAS atau UTS ngerjakan soal online misalnya, soalnya Bapak Ibu dosen siapa yang online, ujian di kamar lantai 2. Tapi di bawah ada misalnya arisan ibu-ibu di lantai 1-nya, kan berarti dia jadi sumber. Nah, kemudian Anda hitung kenyamanan akustiknya di lantai 2. Begitu caranya. Jadi silakan aja dibuat skenario masing-masing gitu. Jadi tidak umum memang. Karena sekali lagi, rumah itu aktivitasnya unik, tidak sama gitu. Saya kan bicara umum tadi.
Maksudnya kalau ruang keluarga itu asumsinya ya ruang di mana aktivitas itu ada di situ gitu. Tapi kalau tidak demikian ya boleh saja. Gitu Mbak Ria. Berarti parameternya tidak harus waktu dengung gitu ya Pak? Oh, waktu dengung pasti, itu kan namanya parameter umum, harus ada. Ya, tapi kemudian ketika misalnya, kan kita di FISBAK ini bicara kenyamanan, sudah bukan bicara akustik lagi. Nah, parameter waktu dengung itu namanya parameter pasif. Dia ada orang, nggak ada suara, tidak ada suara, ya waktu dengungnya segitu. Gitu. Tapi ketika misalnya ada kegiatan, ada bunyi di situ, misalnya suara TV, nah baru suara TV itu bergabung dengan waktu dengung sehingga kita punya faktor lain cara mengukurnya, tidak waktu dengung lagi, misalnya dengan intelligibility. Kedengeran nggak suara TV-nya tadi? Di kamar misalnya. Wah, kamarnya kedengeran. Karena apa? Dari TV sumbernya kira-kira 70 dB, sampai kamar masih ada 40 dB misalnya. Sehingga bisa disimpulkan misalnya apakah 40 dB itu mengganggu atau tidak. Nah, begitu cara-caranya. Nah, itu dibuatkan skenario tadi, itu dibuatkan setting. Baik, Pak. Kemudian saya ada pertanyaan, kan jika suatu ruangan itu tidak memenuhi standar, maka sebaiknya diberikan rekomendasi. Nah, Yes. ini dari yang saya coba itu untuk parameter waktu dengung, itu yang untuk kamar mandi sangat tinggi, Pak. Kan jika dilakukan, jika dilakukan rekomendasi kan seperti kurang tidak mungkin, gitu, bukan begitu caranya, tidak demikian. Bukan berarti terus kamar mandinya dibuat kayak studio rekaman, bukan. Memang kamar mandi itu dibuat seperti itu karena apa? Kamar mandi itu kan tipe di Indonesia itu selalu basah, ya. Artinya apa? Kalau mandi atau misalnya buang air ya, itu kan seluruhnya basah ya. Umum di Indonesia itu basah. Nah, karena basah, dikhawatirkan air itu bisa merembes. Itu sebabnya kamar mandi itu kalau Anda perhatikan bahannya itu pasti dipakai bahan yang porinya paling kecil. Supaya apa? Air tidak merembes ke atas, bawah, kanan, belakang. Kalau merembes nanti jamuran di ruang sebelahnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu pasti waktu dengung di kamar mandi, terus kamar mandi juga tidak besar-besar ya. Waktu dengungnya pasti tinggi. Gitu. Nah, tapi apakah dia kemudian perlu dibuat kedap? Ya tidak gitu. Ya biarkan aja memang demikian sifatnya. Nah, tapi kan kita tidak mungkin saya belum tahu gitu. Ada yang senang berlama-lama di kamar mandi sampai baca buku di kamar mandi itu saya kok belum ada. Kalau ada mungkin dia merasa nyaman atau tidak nyaman, mestinya itu, Mbak. Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, ya menurut saya tidak perlu. Jangan ngelihat di situ begitu cara ngelihatnya. Atau misalnya begini, ada nggak ya, misalnya di kamar mandi dia senangnya nyanyi, nah, sehingga dia ganggu kamar sebelah, adiknya yang nonton TV sampai terganggu. Mbak, diam jangan nyanyi, itu aja kan cukup. Tapi kan nggak berlama-lama, nggak sampai 1 jam nyanyi di kamar mandi kan nggak mungkin ya, paling sebentar. Nah, itu berarti gangguannya tidak bisa dihitung dia sebagai gangguan kenyamanan akustik yang mempengaruhi kinerja dari rumah. Itu sebabnya kita perlu tahu. Makanya sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana ruangan di dalam rumah itu difungsikan. Apakah ruangan itu seperti kosan? Maksudnya itu tadi, bapak, ibu, sama anak-anak itu jarang ketemu misalnya. Jadi berangkat, pulang, terus langsung tidur kayak di Jepang itu. Jadi fungsinya rumah itu seperti kosan. Nah, sehingga memang tidak ada aktivitas di situ yang bersama. Begitu. Apakah seperti itu? Saya kan nggak tahu. Itu ekstrim ya. Saya ngambil contoh di Jepang. Saya nggak ada niatan untuk menyindir atau apa, itu enggak. Kemudian dalam masa pandemi ini kan berarti bapak, ibu, anak-anak kan kumpul di rumah. Nah, itu biasanya mereka menggunakan ruang mana ketika acara bersama, makan malam, makan siang, atau makan pagi kan mungkin ada. Nah, itu kan ada waktunya, misalnya 1 jam atau setengah jam kan ada. Nah, itu dianggap sebagai aktivitas utama. Gitu. Nah, kan juga aneh misalnya sedang pandemi, semuanya working from home, tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Itu juga aneh kan. Nah, itu dibuatkan aja, kira-kira gitu, situasi. Tidak harus masa pandemi, atau juga bisa dibuat masa pandemi juga boleh. Kalau tadi misalnya ada arisan di ruang tamu, kan masa pandemi nggak mungkin ada arisan. Ya, monggo aja dibuatkan seperti itu. Intinya,
ada interaksi dari masing-masing ruang itu sebagai sumber, tapi yang umum gitu. Kamar mandi nggak usah diperhatikan. Menurut saya sih kenyamanan akustik nggak ada di kamar mandi. Ya memang dia sudah begitu karena ada air di sana. Gitu Mbak Ria. Baik Pak, berarti harus ditambahkan deskripsi fungsi setiap ruangnya ya Pak? Iya, dan pemakaian tentunya ya, pemakaian. Deskripsi ruangnya misalnya ini ruang tamu itu dipakai berapa lama gitu kalau apa dan kira-kira 1 bulan atau itu tadi dibuatkan skenario. Apa kayak settingan film gitu. Dan itu kemudian dijadikan kasus begitu. Kemudian ini dari literatur saya yaitu dari standar Eropa itu mengatakan untuk evaluasi pencahayaan hanya dilakukan pada ruangan yang digunakan selama 1 hari itu minimal 2 jam. Betul. Jadi, nah itu berarti untuk ruangan yang jarang digunakan berarti tidak perlu ya Pak? Boleh. Jadi misalnya ruang tamu jarang dipakai selalu dimatikan, ya berarti dia tidak perlu pencahayaan yang terlalu karena tidak dipakai. Tapi kalau misalnya Anda mau jadikan kasus ekstrim misalnya ruang yang selalu dipakai, ruang tengah misalnya ruang belajar ya, kemudian dibandingkan dengan kenyamanan di ruang tamu ketika ada tamu misalnya, monggo silakan dijadikan kasus gitu. Intinya kan kita belajar kasus di situ. Dia nyaman ketika dipakai, itu ruang itu begitu. Jadi tidak selalu 24 jam kayak kantor gitu. Apa bisa diterapkan untuk evaluasi yang lainnya Pak? Misal untuk akustik juga diterapkan hanya untuk yang 2 jam tadi, minimal 2 jam digunakan ruangnya. Boleh Pak, boleh. Karena dalam akustik sebenarnya intinya adalah ketika dia jadi sumber kemudian relatif terhadap siapa penerimanya. Nah kalau saya biasanya untuk evaluasi seperti ini kan tidak mungkin berharap ada ruangan yang 24 jam di rumah dipakai terus. Nah itu biasanya saya cari yang paling lama, yang paling banyak dipakai dan waktunya paling lama. Nah itu jadi sumber kemudian relatif terhadap mana misalnya itu tadi kayak Mas Dava itu misalnya dia pingin ruang master bedroomnya bapak ibunya nyaman misalnya, berarti dia penerima. Kemudian untuk penghawaan atau pencahayaan, jika penghawaan atau pencahayaan alaminya kurang, itu kemudian diinginkan rekomendasinya itu penambahan lubang cahaya atau ventilasi, itu berarti kan ada biaya instruksinya Pak? Betul. Dimasukkan aja Pak, kan namanya usulan sama rencana ya, boleh aja, silakan. Menurut saya itu lebih baik lagi. Berarti harus dikira-kira biaya konstruksinya juga? Ya, kan ada hitungannya Pak, kalau dicari itu ada standarnya, standar pekerjaan sipil namanya, standar SNI, itu teknik sipil punya lengkap itu, di webnya ada, webnya itu, perhimpunan atau ikatan sarjana teknik sipil. Jadi mulai dari bangunan kantor, bangunan rumah itu ada standar biayanya per meter persegi, bisa diambil dari situ. Dikira-kira. Baik, kemudian untuk yang evaluasi thermal itu kan dari SNI itu standarnya OTTV tidak melebihi 45 watt per meter. Ya. Nah itu misalnya jika melebihi kemudian apa rekomendasinya? Saya masih belum tahu. Rekomendasinya itu kan supaya turun berarti ya. Nah, itu sekali lagi kalau di rumah tangga saya biasanya kalau mengevaluasi itu dari ini Mbak, tagihan listrik. Nah, dari tagihan listrik itu kan ada watt per meter watt per meter watt per jam gitu ya dari KWH itu. Nah dari KWH itu kan terus nanti keluar rupiahnya berapa pemakaian. Nah dari situ kemudian saya cari di rumah itu saya identifikasi yang pakai kira-kira besar itu berapa wattnya itu saya cari. Misalnya kalau TV tidak mungkin kalau di rumah saya ya, karena apa? Dia sudah LED, saya tahu dia ngambil listrik cuman di bawah di bawah 50 watt misalnya, walaupun dia kondisi terpakai. Kemudian saya punya kulkas itu 3 pintu misalnya. Nah itu saya bisa tahu di belakang itu kan ada stikernya. Itu pemakaiannya RMS-nya sekian watt, sekian kWh. Itu sudah ada. Nah dari situ saya bisa ketemu Mbak. Di rumah ini sumber yang paling besar itu ini. Pemakaiannya itu kalau AC saya sudah identifikasi di rumah saya itu pemakaiannya paling panjang itu 6 jam.
Karena siang nggak pernah dipakai, cuma malam saja. Nah itu saya sudah bisa perkirakan sekian. Kemudian apalagi, kompor listrik misalnya kalau ada, itu dipakai berapa jam, biayanya berapa. Nah itu dari situ kemudian kita bisa punya pendekatan, kita hitung pemakaian itu tadi untuk 1 bulan, kemudian berapa yang tertera di tagihan listrik tadi. Kalau perhitungannya itu tepat, biasanya selisihnya nggak jauh, itu biasanya sekitar 5% aja selisihnya. Nah, dari perkiraan biaya itu bisa dipakai, Mbak. Oh, kalau gitu, jika yang ini saya turunkan, maka dia bisa menghemat sekian dari ini. Apa yang diturunkan? Nah, itu silakan dipilih. Apakah dari AC, atau dari masa, atau dari mana, gitu silakan aja, Mbak. Jadi operasional rumah tangga setiap hari yang saat ini ada, itu berapa tagihannya. Saya tidak perlu angka rupiahnya loh ya. Dia aja menghabiskan listrik sekian per per bulan. Kemudian kalau menurut Anda dari identifikasi itu mana yang dianggap boros, kemudian Anda lakukan penghematan. Nah, kira-kira bisa menghemat berapa kWh, kemudian biayanya yang dihemat bisa berapa rupiah per bulan. Itu menurut saya sudah cukup. Baik. Kemudian untuk kenyamanan thermal kan bisa salah satunya dihitung cooling load. Tapi ya, cooling load ini kan ujung-ujungnya untuk AC, Pak. Bagaimana jika dengan kipas? Bagaimana menghitungnya, Pak? Kalau kipas di ini aja, kalau alat listrik lainnya kan dikira-kira aja, makanya berapa jam sehari. Kan nanti keluar KWH-nya, Pak. Terus dari belakang biasanya ada stikernya di alat listrik itu dia bebannya dayanya berapa watt. Nanti kan bisa ketemu nanti watt hour-nya, watt jamnya. Jadi pemakaiannya sekian menit dialihkan ke jam, terus dikalikan sama ininya, nanti kan ketemu ya. Bebannya satu hari itu sekian berapa kWh. Nah terus nanti dikalikan kira-kira 1 pekan, 1 bulan. Gitu. Nanti jadi kelihatan rumah itu boros apa enggak pemakaian listriknya. Kalau boros di mananya? Karena ada yang tidak bisa perkecil lagi, misalnya kulkas dan 24 jam ya, nggak bisa. Kalau dimatikan kulkasnya busuk semua yang di dalam itu kan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dia. Baik, dari saya sekiranya cukup, Pak. Barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak Dani. Silakan. Ya, silakan. Untuk penghawaan dan pencahayaan kan menggunakan jendela gitu, Pak. Nah, nanti untuk kayak pengukuran akustiknya, itu saat pengukuran itu ventilasinya dibuka atau ditutup saja, Pak? Karena kan nanti mempengaruhi dari bukaan itu. Loh, bukan, Mbak, bukan begitu. Kalau di rumah beda dengan di kantor. Di rumah itu, sekali lagi, karena aktivitas timbulnya akustik tadi itu. Lah, ketika misalnya malam hari keluarga kumpul, ruang tengah dianggap sumber, lah itu mana dibuka, mana ditutup gitu loh, Mbak. Nah, itu terus dihitung. Makanya perlu skenario. Kalau kantor kan enggak. Kantor kan ada SOP-nya. Nah, kalau di rumah kan enggak ada SOP-nya, tergantung. Kan enggak ada. Namanya kantor kan umumnya kantor demikian gitu. Nah, itu ada. Kita bisa buat umum. Tapi kalau rumah kan enggak bisa, tergantung isi rumahnya, aktivitas. Makanya tidak mungkin dalam FP ini saling contoh itu enggak mungkin. Karena aktivitas di rumah pasti berbeda-beda. Itu, Pak Berliana. Jadi misalnya ketika Anda hitung akustiknya, nah itu kondisi rumahnya seperti apa? Apakah dia tertutup semua atau terbuka semua? Lah itu mau nggak dibuatkan itu kapan jamnya, harinya gitu. Kalau mau misalnya dibuat umum misalnya ya ini aja. Pagi hari misalnya keluarga seperti apa, lah itu diukur atau dihitung, ya diukur atau dihitung begitu ya. Misalnya Anda ambil akhir pekan misalnya. Anda tulis di laporan nanti. Pengambilan skenario atau setting pengambilan datanya adalah pada akhir pekan, Sabtu sama Ahad, jamnya rentangnya sekian sampai sekian, aktivitas keluarganya begini di ruang ini. Tentunya saya bisa lihat nanti gambarnya sama ruangnya kan ada di situ. Nah, kemudian mana yang dianggap sumber, mana yang dianggap penerima,
kemudian pada hari akhir pekan tadi misalnya dipilih Sabtu begitu ya. Nah, itu aktivitasnya apa, mana yang dibuka, mana yang ditutup. Kemudian Anda bisa cek misalnya dari BMKG udaranya itu aliran anginnya itu sekian meter per detik, arahnya dari sini ke sini sehingga masuk dari lubang lubang yang utama anginnya itu dari misalnya dari sisi kamar lubang penghawaan yang dari sisi timur misalnya. Sehingga yang sisi barat dianggap tidak ada udaranya tidak seleluasa yang dari sisi timur yang karena angin dari sana pada saat itu. Nah, itu dihitung begitu. Kemudian malam hari sama seperti itu. Itu kalau kita menghitungnya secara harian. Nah, kalau secara umum ya dilihat dari BMKG untuk angin tadi tahunan itu seperti apa? Kan di situ ada windrush-nya biasanya. Windrush itu kan aliran udara sama berapa kecepatannya dari mana ke mana itu 1 tahun begitu. Nah, itu bisa dipakai sebagai tinjauan umum bagi rumah Anda. Jadi ada kasus khususnya, ada kasus umumnya. Nah, monggo silakan. Gitu Mbak Berlian. Itu untuk yang penghawaan. Untuk thermal sendiri kan kita menghitung cooling load nih Pak. Tapi kan rekomendasi itu harus berupa AC atau bisa kipas gitu Pak untuk thermal. Monggo Mbak, terserah. Berarti kan nanti kalau pakai kipas kita nggak menggunakan. Nah, pertanyaannya gimana gitu? Misalnya namanya rekomendasi pakai kipas kita tidak memerlukan besar OTTV cooling load yang kita hitung itu Pak. Loh, menurut saya nggak gitu Mbak logikanya. OTTV sama cooling load itu kan beban panas ketika rumah itu kosong ataupun diasumsikan ada aktivitasnya. Berarti ketika cooling load itu dihitung berapa orangnya dan aktivitasnya apa. Itu kan ada kalau di pelatihan saya dulu yang dari US8 itu dari Amerika itu diasumsikan misalnya jam sekian itu malam hari suhu rata-ratanya ini kita ambil dia umum ya nggak harian 1 tahun ya misalnya dia ambil pada malam hari. Nah itu secara umum misalnya malam hari itu kegiatannya ini. Pada saat kegiatan itu ada standarnya Mbak. 1 orang mengeluarkan panas sekian. 1 orang itu akan berbeda ketika masing-masing ada di tempat tidurnya dan tidur. Itu beda. Nah, kemudian ketika aktivitas, maka orang tersebut, katakanlah tadi Mas Dava, 4 orang ya kumpul di satu ruangan itu, kemudian melakukan aktivitas masing-masing, misalnya belajar, nonton, baca buku, dan intinya tidak tidur. Nah, kemudian dihitung berapa keluar panasnya dari 4 orang itu. Kemudian cooling load-nya ketika malam hari kan juga ada berapa. Nah, dari cooling load itu sama cooling load itu, kalau dengan bukaan berapa tadi itu 3 meter kurang lebih tadi ya 3 meter persegi malam hari tertutup semua itu cukup atau tidak berapa kenaikan dari suhu di dalam atau kelembapan atau biasanya kalau kalau saya dulu tuh pakai psychometric chart itu biasanya nanti geser ya ketika dia dibuka blak sama ditutup itu pasti ada pergeseran kenyamanan di situ dari psychometric chart-nya itu. Nah setelah itu misalnya dia jatuh pada aktivitas itu tidak nyaman dari psychometric chart-nya misalnya. Nah gimana caranya menggeser dia supaya nyaman? Nah itu kan tentu ada rekomendasi. Terserah rekomendasinya. Apakah misalnya rekomendasi pertama Anda pilih berdasarkan harga. Yang paling murah gimana? Ya dibuka saja tadi. Jadi dari 3 tadi itu menjadi 14. Nah itu cukup apa enggak? Dihitung lagi. Oh ternyata pilihan ini yang paling murah dibuka semua ternyata masih belum cukup. Nah kalau belum cukup berarti ditambah lagi. Anda cari yang paling murah ini berdasarkan harga berarti. Nah kalau murah berarti ditambah dengan kipas angin. Berapa penambahan kipas angin ditaruh di mana? Nanti dihitung lagi volume udara pertukarannya jadi berapa. Sampai kemudian yang paling tinggi. Misalnya pakai AC, kemudian AC-nya PK-nya paling tinggi, kemudian banyak. Banyaknya mungkin nambah 2, nambah 3 gitu ya, sehingga ada pengeluaran tambahan. Di situ dihitung juga Mbak, sekali lagi. Apakah memang tercapai
kenyamanan yang diinginkan tadi itu dari psikometrik chartnya dibuktikan itu ya geser apa enggak ke garis nyaman. Nah setelah nyaman kan bisa dihitung itu. Oh perlu nambah AC 3 unit 2 PK berarti total 6 PK. 6 PK sekian watt dipakai sekian jam berarti nambah biayanya sekian. Jadi kita bisa ngelihat di situ kenyamanan termalnya tercapai, tapi ada harga yang harus dibayar tambah rupiahnya per bulannya berapa, gitu Mbak. Nah, apakah yang saya sampaikan ini harus begitulah? Silakan dipilih sendiri-sendiri, kan saya tidak tahu ya. Ini kan sekali lagi unik. Apakah misalnya pengeluaran bulanan dari setiap keluarga itu bisa menanggung pilihan saran tadi itu? Yang paling tinggi tadi, misalnya nambah AC 3 unit, masing-masing 2 PK. Nah, itu kan saya tidak tahu. Nah, Anda boleh aja misalnya, Anda bilang, oh keluarga kami sanggup Pak, nambah berapapun, listriknya, dayanya terpasang oke, biayanya kami juga tidak, tidak pernah mempermasalahkan. Loh, monggo, itu kan, keluarga masing-masing, ya, saya kan tidak tahu. Silakan aja dibuatkan itu, gitu. Mbak Berliana, oke? Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi tidak harus tidak harus karena pertimbangannya hemat energi maka saya pasang kipas. Bukan. Dan silakan Anda pilih pertimbangannya apa disampaikan di laporan. Apakah Anda tidak punya masalah dengan dana misalnya pengeluaran bulanan atau misalnya pertimbangan yang lain misalnya monggo aja silakan disampaikan di dalam laporan. Oh ini desain kok. Desain tergantung yang mendesain. Oke, saya beri keleluasan untuk itu Mbak Berliana, silakan saja. Tapi harus ada ini ya, nama rekomendasi ada pilihan ya. Jadi rekomendasi itu tidak satu namanya rekomendasi. Kalau kami proyekkan itu juga gitu, kami berikan pilihan, masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Entah itu dari tambahan biaya, tambahan dana, atau misalnya tambahan biaya dana sama. Maintenance cost atau man hour-nya orangnya perlu nambah lah itu monggo saja karena dari situ Anda bisa membuatkan saran yang lengkap konsekuensi namanya. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya Pak, misal untuk yang akustik tadi itu skenarionya di ruang makan pada saat sarapan, itu sebagai ruang sumber. Kemudian diukur pada kamar tidur di lantai 2. Nah, itu berarti diukurnya ketika dengan suara asli, yaitu ketika makan, atau dengan suara buatan, misalnya dengan white noise, begitu Pak? Monggo Pak, itu silakan aja kalau yang itu. Dibuatkan aja pakai buatan kah, atau memang Anda merekam pada saat makan pagi gitu. Nah cuma saya heran kalau semuanya makan pagi ngumpul di bawah lah terus yang sebagai penerima siapa kan nggak ada gitu. Oh benar. Diukur tingkat tekanan bunyinya gitu Pak SL. Kalau menurut saya dipakai skenario yang kira-kira paling mungkin lah ya. Ketika misalnya aktivitas apa gitu Anda sebagai penerima. Menurut saya itu lebih make sense daripada semua ngumpul di ruang makan tapi penerimanya dianggap kamar, terus kan nggak ada orangnya di situ. Saya nggak bisa bilang nyaman atau tidak nyaman. Dibuat kira-kira aja Pak skenario gitu. Jadi bisa diukur pada saat aktivitas itu benar-benar berlangsung. Anda buat kayak sinetron gitu ya, Pak, Bu, Dek, kamu di sini ya bikin aktivitas gitu, nonton TV apa segala macam dinyalakan semua. Terus Anda pura-pura kerja di kamar. Terus nanti handphonenya yang sebagai SLM itu ditaruh di ruang aktivitas tadi itu, sama Anda taruh di ruang kamar tidur misalnya. Anda sedang kerja di situ. Nah, itu direkam beberapa menit gitu terus nanti dibuatkan perhitungan untuk kenyamanan akustiknya juga boleh. Intinya silakan dilaporkan apapun yang Anda kerjakan di situ. Itu Mbak Ria. Itu dicocokkan dengan standar yang apa ya Pak? Apa dicocokkan dengan background noise? Nah, kalau ada background noise-nya, boleh silakan aja. Sekali lagi saya kan nggak tahu situasinya. Misalnya rumah itu ada di persimpangan jalan besar.
Lah ada kegiatan, nggak ada kegiatan ya pasti ada sumber dari luar kan gitu ya. Nah tapi untuk kenyamanan akustik itu berarti kalau misalnya demikian situasinya, kenyamanan akustik itu berarti ketika aktivitas di rumah itu terjadi, kemudian Anda sebagai penerimanya, itu mana yang Anda merasa terganggu atau mana yang dominan? Apakah background atau suara aktivitas itu? Kalau misalnya sepanjang hari karena rumah ini terletak pada persimpangan jalan besar dan bunyi dari background dari luar itu terus-menerus 24 jam masuk, apapun aktivitas yang ada di dalam rumah itu bunyinya tidak bisa mengalahkan atau lebih rendah daripada background. Ya otomatis Anda sumbernya dari luar kapanpun. Ada aktivitas dalam rumah atau tidak ada aktivitas dalam rumah ya Anda tidak bisa dengar gitu. Nah itu kan ekstrim kasusnya ya gitu Mbak Ria. Tapi kalau misalnya masih bisa dengar walaupun ada background di luar, masih bisa dengar, oh ini ada adik kayaknya lagi nonton TV, Anda bisa dengar dari kamar tidur di lantai 2 misalnya. Oh itu berarti sumbernya dari kamar TV tadi itu, kamar tengah itu, walaupun ada background. Saya sebenarnya masih bingung Pak, untuk yang skenario akustik yang ada aktivitas dalam rumah itu bagaimana dikatakan dia sudah nyaman begitu Pak? Dicocokkan dengan standar yang apa gitu Pak? Nah, makanya aktivitas Anda apa dulu di kamar itu sebagai penerima? Satu misalnya, kita asumsikan aja belajar, ya belajar. Berarti kalau belajar, ruang tempat tidur tadi, itu berarti jadi ruang belajar. Nah ruang belajar kan ada standarnya, sekolah. Standar sound level. SNI, Kepmen 46 itu. Standar mengenai tingkat tekanan bunyi yang disarankan. Iya, betul. Kan kamar itu berarti jadi sekolah. Kalau Anda belajar. Tapi kalau misalnya main game ya, kamar itu Anda punya konsol game misalnya, ada desktopnya gitu ya, ada sound systemnya. Kemudian Anda sedang asik main game, tiba-tiba Anda merasa terganggu karena ada aktivitas di bawah, di ruang tamu. Nah itu ruang game itu, jadi kamar kerja di standar itu. Jadi bukan tempat belajar. Itu bedanya. Berarti dicocokkan dengan tingkat kebisingan. Bukan, dicocokkan dengan aktivitas. Kenyamanan itu disesuaikan dengan aktivitas, Mbak. Bukan fungsi bukan ruangnya. Jadi misalnya ruang itu ruang tidur. Nah, kalau menurut SNI kan dia minimal tempat istirahat itu 35 dB-nya. Ya, minimal 35. Nah, tapi aktivitas Anda kan sedang tidak tidur di situ. Sedang main game. Nah, kalau sedang main game, asumsinya jika misalnya kita pakai SNI, kita pilih misalnya yang ruang kerja. Anggap saja main game itu kerja gitu ya. Kemudian Anda diganggu dengan suara di bawah, di ruang lain. Nah, berarti itu standarnya ikut SNI bahwa dia tidak nyaman karena pengganggu dari ruang lain itu 65, sementara standar nyaman di dalam ruang tempat tidur tadi adalah 55. Loh, kok 55? Kan beda sama tadi. Iya, karena Anda sedang bekerja, bukan sedang tidur. Kalau sedang tidur yang dipakai 35 gitu loh. Ruangnya sama, tapi aktivitasnya berbeda, maka standar nyamannya juga berubah-ubah, Pak. Itu bedanya rumah sama kampus itu. Karena nggak mungkin Anda tidur di kampus, di ruang kelas itu dianggap sebagai ruang tidur, itu nggak mungkin. Karena fungsinya dia 24 jam ya, ruang kelas. Kalaupun ada kegiatan ya, berarti kegiatannya dianggap kegiatan belajar di situ. Itu bedanya rumah sama kampus itu atau kantor itu. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan saya dipahami ya. Sekali lagi, perbedaan rumah dengan kantor atau kampus itu ya itu. Dia bisa multifungsi sehingga standarnya bisa dibolak-balik, diganti-ganti. Tergantung itu tadi skenario Anda sedang setting apa. Jadi tidak bisa rumah itu dibuat standar satu, itu nggak bisa karena aktivitasnya macam-macam di dalam itu. Itu sebabnya disebut, kalau di Islam itu disebut baiti jannati, itu ya itu karena apa? Rumah itu fungsinya itu ya itu semua kegiatan ada di situ, mulai dari tidur, bangun tidur sampai apapun ada di situ. Tidak sama dengan tempat lain, entah itu kantor, kampus, himpunan, itu semuanya nggak sama.
Ya, walaupun himpunan dipakai tidur misalnya, saya tidak bisa asumsikan himpunan itu ruangnya kenyamanan akustiknya pakai tempat tidur, nggak boleh, karena ruang himpunan itu bukan fungsi utamanya bukan tempat tidur, tapi dia ruang kerja. Gitu Mbak Ria penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini saya sambil lihat tabel SNI-nya, berarti dicocokkan dengan tabel yang tingkat tekanan bunyi yang disarankan, Pak. Betul, sesuai dengan aktivitasnya, jangan lupa. Ya, baik, Pak. Ya, termasuk yang sama kemarin, kalau misalnya mau pakai green building juga disesuaikan. Jadi ketika skenario, ketika misalnya siang hari, itu bagaimana? Ketika malam hari, beban puncak bagaimana? Kan kemarin sudah diterangkan Pak Toto, ya. Dan di panduannya green building Jakarta juga ada, itu silakan dipakai. Tapi sekali lagi, rumah itu multifungsi. Tidak kantor, tidak juga tempat tidur, tidak juga restoran, semuanya ada di dalam rumah itu. Ya, jadi silakan nanti dipilih, ada aktivitasnya apa dipilih. Dan dibuatkan skenario, jam berapa sampai jam berapa, fungsinya sebagai restoran kah misalnya. Karena apa loh, kok restoran Pak? Iya, karena keluarga sedang mengadakan barbeque misalnya. Kan boleh, bisa aja di rumah. Nyate bareng misalnya, kan bisa. Berarti dia kegiatannya kegiatan restoran. Gitu. Baik, Pak. Mudah-mudahan dipahami. Silakan, Mbak. Dari saya juga, Pak. Ya. Nah, makanya sebenarnya kasus rumah ini kasus paling rumit sebenarnya. Kalau kantor gampang. Kantor aktivitasnya ya paling cuma itu, kemudian dari jam kerja, dari pagi sampai sore sudah selesai. Kalau rumah enggak 24 jam. Ya, ada lagi? Nah, karena rumah itu 24 jam, fungsinya juga pusat aktivitas keluarga paling kecil, unit paling kecil di dalam bernegara, ya otomatis dia harus nyaman. Gitu. Itu sebabnya saya minta Anda mengevaluasi dengan ilmu teknik fisika. Ini kalau nggak ada pertanyaan saya ulas sedikit kenapa mengambil fungsi dari rumah. Sebanyak apapun kantor, masih lebih banyak rumah. Sebanyak apapun kampus, paling banyak tetap rumah. Karena apa? Disitulah keluarga-keluarga, penduduk masyarakat berkumpul di unitnya masing-masing yang paling kecil. Ya, nah aktivitasnya bisa macam-macam. Tadi itu restorannya ada, ruang lobby juga ada kayak hotel gitu ketika ada tamu. Kemudian ke working space seperti tempat kerja di mana bapak, ibu, anak-anak bisa bekerja di satu ruang tapi tempatnya terpisah seperti co-working space bisa. Dia juga bisa jadi kafe, dia juga bisa jadi restoran, dia juga bisa jadi rumah sakit. Karena misalnya ada adik yang demam maka semua tidak boleh lari-lari, tidak boleh teriak-teriak. Gitu. Macam-macam fungsinya rumah itu. Nah, sehingga bagaimana Anda sebagai desainer itu memberikan dia nuansa rumah tadi itu nyaman. Nah, tentunya nyaman rumah itu 24 jam, berbeda dengan nyamannya kantor, berbeda dengan nyamannya kelas, berbeda dengan nyamannya himpunan, ya. Sehingga silakan Anda pilih kriteria kenyamanan tadi ketika dia dipakai. Nah, tentunya saya berharap tujuan saya memberikan tugas ini memang tugasnya berat. Nah, Anda bisa mudah-mudahan memberikan yang terbaik. Yang pertama, kedua, tentunya nanti mudah-mudahan saya ingin kerjaan ini akan bermanfaat bagi rumahnya masing-masing, rumah tangganya masing-masing. Nah, saya berharap kelak ketika Anda membangun rumah sendiri, rumah idaman masing-masing, seperti saya. Ya, seperti saya itu maksudnya begini, tidak rumahnya seperti saya, tapi mengaturnya, menghitungnya, belanjanya, budgeting untuk bikin rumah, membeli rumah, menata rumah interior itu ikut ada kaidah landasan ilmu. Gitu. Jadi tidak sekedar semuanya, waduh, saya punya uang banyak, belanja tidak ada batasnya, sehingga saya beli terserah saya. Nah, itu tidak demikian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada silakan, kalau tidak akan saya tutup. Tapi dari tadi lupa ini absennya dia. Sebentar, saya minta waktu sebentar ya, mohon. Saya sedang bikin absen.
Nah, kodenya ada di chatroom, nomornya silahkan absen dulu. Mbak Beriana, jadwal untuk presentasinya sudah ada nggih? Jika pekan 16-17 bagaimana Gi Pak? Jika mengambil 15-16 sepertinya tidak Jangan 15 untuk 30. Sebentar. UAS-nya 16 ya? Nggih Pak. Ini kan pekan 14 ya? Nggih Pak. 15 bisa sebelum UAS. Atau sebagian diambil di 15, sebagian di 17. Mau begitu? Karena saya jadwalnya harus ini Mbak, sama yang akustik. Akustik ada 2 kelas ya. Oh, nggih Pak. Iya, jadi saya nggak bisa jadi ini. Tolong dikoordinasikan koordinasi dengan ini akustik juga jadwalnya. Baik, mungkin nanti saya tanyakan ke kelas akustik 19 ya. Pak. Mbak Nana sama Mas Miko koordinatornya. Oke, baik Pak. Ya. Jadi sementara bisa di pekan 15 atau 17 bisa. Itu Pak. Mungkin nanti saya koordinasi dengan Miko gitu Pak. Silakan. Pekan 15 bisa, terus 16 kan kita UAS ya. Kalau Anda tidak ingin UAS Fisbang ada yang presentasi di pekan 16 silakan. Tapi kalau misalnya ada 1, 2, 3 gitu ya di 16 itu monggo. Misalnya dia harinya longgar nggak ada UAS sama sekali mau presentasi silakan dijadwal. Kemudian kita bisa ambil yang 17 gitu. Jadi disebar 3 pekan gitu. Nah, jamnya, jadwalnya silakan kompromi dengan kelas akustik. Karena kelas akustik itu 2 kelas. Dan mereka sudah bikin jadwal kemarin. Baik, Pak. Nanti kami koordinasi lagi dengan kelas akustik dan jadwal teman-teman kelas A, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Izin bertanya Pak, berarti silakan. Untuk deadline laporan dan PPT bisa sebelum presentasi di pekan 15 nggih Pak? Pekan 15, tapi semuanya, jangan yang hanya dikira nanti yang presentasi doang, bukan, semuanya kumpul lengkap gitu Pak. Dibuatkan Mbak Berliana aja yang buatkan deadline-nya ke teman-teman ya. Oke, baik Pak Dani. Jadi misalnya presentasinya hari Senin misalnya ada gitu ya, berarti satu kelas itu sudah kumpulkan sebelum jam presentasi itu sudah lengkap. Walaupun dia nanti presentasinya di pekan 17, tapi sudah ada di situ gitu. Lengkap di sini berarti saya minta laporan ya, kemudian dokumentasi tentu saya seperti tadi ya Mas Dava tadi menurut saya ada kekurangannya karena terus terang saya sulit sekali kalau tidak ada foto, tidak ada dokumentasi ketika Anda mengambil data dan seterusnya, kemudian baru penjelasan dan perhitungan-perhitungan. Dan tentunya saya sarankan kalau menggambar itu menggambarnya tidak menggambar secara arsitek, memenuhi kaidah arsitektur. Jadi tidak seperti Mas Dava tadi ya, itu kotak tapi saya nggak tahu itu kalau dibuat bangunan pasti nggak jadi itu karena nggak ada kolomnya, nggak ada batanya, semuanya itu kotak begitu saja. Berikutnya laporan, kemudian ini saya harap ada bahan bacaan yang Anda ambil, yang Anda rujuk, dimasukkan juga jurnal, buku, silahkan dimasukkan di dalam folder tersebut. Insya Allah semuanya akan kami nilai. Kriteria penilaiannya adalah laporan tentunya dan kelengkapannya, ya tadi itu foto, rujukan literatur dan lain sebagainya. Kemudian presentasi dan tanya jawab. Jadi ada dua ya, presentasi bagi dua, presentasi itu sendiri dan tanya jawabnya. Jadi ada 2 penilaian besar di situ. Ya, saya kira bisa dipersiapkan dari sekarang. Dan tentunya saya sudah beberapa kali mencatat teman-teman yang konsultasi, yang asistensi itu juga ada tambahan nilai di situ. Jadi kalau nanti
Anda merasa lupa pekerjaan saya lebih bagus dari dia, tapi nilai saya kok lebih jelek dari dia, lah itu berarti mungkin ada aspek dia lebih sering konsultasi dengan saya, sehingga dia bisa mendapatkan nilai lebih dibanding Anda, walaupun mungkin pekerjaannya dia lebih jelek. Ya, saya kira itu Mbak Berliana, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan disampaikan. Izin Pak, mohon izin bertanya, apa diperbolehkan? Silakan. Oh ya, ini Pak, sebenarnya saya pertanyaannya terkait sama yang Mas Dava awal tadi, yang penentuan level 0, peninjauan level 0. Ya. Soalnya mungkin rumah saya agak unik ya Pak, mungkin saya bisa share screen sebentar ya Pak. Silakan. Entire screen. Apa sudah terlihat nggih Pak? Masih jalan, silakan. Ya, sudah. Nah, ini Pak, jadi kalau sebenarnya rumah saya ini kayak dua muka gitu Pak. Jadi kalau ninjau dari sisi depan itu sejajar sama jalan gini Pak. Ya. Nah, cuman kalau dari ninjau dari belakang itu dia lebih tinggi 2 meter gitu Pak. Ya. Oke. Nah, ini saya ninjaunya 2 meter gimana Mas? Nggak, maksudnya dari jalan sama ke lantai yang saya sering pakai itu beda 2 meter gitu Pak. Ini kan lantainya pernah ditinggikan? Jadi enggak, ini emang dari awal gini. Jadi yang baru ini komplek belakang rumah saya Pak. Oke. Ini rumah saya kayak udah dari tahun 80-an, terus kalau ini baru gitu. 2000-an. Oke, maksud saya, ini saya ninjau ini dari depan. Sebentar Mas, saya potong dulu. Mohon maaf saya ya. Karena nggak ada gambarnya ini. Maksudnya gambar arsitek tadi potongan seperti di depan ini. Saya berusaha memahami. Di depan tadi seperti apa Mas? Bisa lihat lagi? Seperti ini Pak. Ini peres sama jalan gitu maksudnya? Iya, kalau ninjau lantai sama jalan ini sejajar Pak. Peres ya, berarti kalau misalnya jalan itu banjir, air masuk gitu ya? Iya, bisa Pak. Oke, sekarang yang belakang Mas. Saya nggak katakan ini banjir loh Mas, saya cuma ngira-ngira titik nolnya aja. Ini kok Anda bisa bilang ini naik 2 meter? 2 meter tadi? Iya, soalnya lantai satunya ini Pak yang ada jendelanya ini. Oke. Terus ini jalan mobil ya. Kalau dihitung-hitung kayak plus minus 2 meter. Memang di sini ada tangga lagi Pak untuk naik ke rumah saya. Oh bukan Mas, ngitungnya nggak gitu. Jadi gini, misal saya jelaskan dulu ini. Saya pernah juga ngalamin ini sepupu saya. Tinggalnya di Tropodo. Rumahnya dulu seperti Mas ini, yang depan itu, peres dengan jalan. Cuman karena banjir, akhirnya ditinggikan, dinaikkan. Tapi dia menaikkan lantai depan Mas, yang dinaikkan itu. Sama lantai dalam rumah. Tapi pondasinya tetap di nol namanya. Nah itu berarti dia bukan naik Mas. Tapi dia meninggikan teras. Sehingga air jalan kalau banjir itu tidak bisa masuk. Tapi pondasinya tetap di nol. Nah sehingga ketika ditanya, Pak tinggi rumahnya berapa? Tetap nol. Tapi kalau tinggi terasnya cukup nggak masuk banjir Pak, nah itu saya naikkan 3 meter misalnya kayak yang di Tropodo itu. Naik Mas, tapi tinggi lantai dengan tinggi plafonnya jadi turun karena dia waktu itu tinggi plafonnya 4 meter. Tapi karena terasnya dinaikkan 2 meter, berarti tinggi plafonnya sama dia tinggal kira-kira sisanya tinggal 2,5 meter. Mudah-mudahan dipahami nggih. Bisa mengira Bisa penjelasannya bisa dipahami. Iya, sejauh ini masih bisa dipahami sih Pak. Silakan. Tapi kalau untuk analisis Wisbang tetap meninjau dari depan aja ya Pak. Jadi nggak perlu, misalkan di dialog itu nggak perlu ditinggin 2 meter lagi gitu, nggak usah ya Pak? Oh enggak. Karena ini kalau menurut saya sekilas ini ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya salah nanti, karena saya enggak punya gambarnya ya, tidak diberitahu. Ini kalau menurut saya karena rumah lama, biasanya, karena rumah lama di Surabaya itu, dia belum antisipasi banjir. Sehingga biasanya jarak antara pondasi dengan bata pertama, yang paling bawah itu bata pertama itu ya, sebelum dia naik menjadi tembok, itu biasanya sejajar dengan jalan, biasanya. Itu bisa dilihat Mas, jadi dari tembok luar itu, ya, yang paling bawah yang ada jendelanya itu paling bawah, itu kalau belum ada perubahan dari lantainya, tebal lantainya dari tanah, kan itu saya asumsikan itu karena ada pohon di sebelah kanan, berarti tanahnya itu masih peres dengan jalan, ya. Iya Pak, iya ini masih sama jalannya. Nah, terus dari teras di bawah tembok itu naiknya berapa senti? Itu kalau menurut saya Pak masih bisa dilihat kalau
tanah itu dengan bangunannya itu dia masih peres dengan jalan. Jadi bata pertama sama pondasinya itu masih peres dengan jalan, jadi masih nol. Nah, sekarang kalau Anda mau mengatakan dia naik 2 meter atau naik berapa senti, itu dari tebalnya teras, Mas. Dilihat, diukur, tingginya terasnya itu berapa. Nah, itu bisa dirubah-rubah, Mas. Misalnya Mas merasa terancam karena ada banjir, misalnya, terus dinaikkan terasnya, boleh. Atau misalnya ketika carportnya itu dianggap belum cukup tinggi gitu ya, terus dinaikkan, bisa. Tapi dia tetap naiknya terhadap nolnya tanah yang ada di dalam itu, yang ada tumbuhannya itu. Jadi dia nolnya tetap terhadap jalan. Mudah-mudahan saya dipahami gitu. Iya, alhamdulillah paham Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Izin stop share. Pertanyaan lainnya. Ya. Mohon izin bertanya Bapak, apa masih ada waktu? Oh, silakan Mbak, monggo. Kalau saya sih ada waktu. Saya nggak tahu Anda ada kuliah lagi apa enggak setelah ini. Silakan Mbak, silakan. Baik, mengenai insulasi bunyi Bapak. Jadi di rumah saya itu lantai 1, tapi bisa dibilang rumah produksi gitu Bapak. Ada konveksi jahit gitu. Nah, untuk kenyamanan bunyinya sudah pasti semua ruangan tidak nyaman dengan suara mesinnya itu gimana ya Pak kalau saya mengevaluasinya? Mohon maaf Pak, saya nggak paham. Layoutnya gimana rumahnya? Kok bisa terus dijustifikasi seluruh ruangan tidak nyaman? Saya belum tahu apakah rumahnya itu lantai 2, produksinya di bawah, terus sumber di bawah yang nggak nyaman di atas atau gimana? Ada gambarnya nggak Pak? Untuk gambarnya ada Bapak, tapi saya ini masih join lewat HP saya masih proses buka. Ini Pak, tetap lantai 1 dan itu kayak seperti di ruang tamu gitu Pak, di depan. Berapa unit Mbak? Konveksinya punya mesin jahit atau mesin obras atau apa? 2 unit. Ya, 2 itu unit memang aja, dibuat usaha begitu. Sekian jam itu untuk bikin baju, jahit baju, memperbaiki pakaian atau apa yang lain-lain gitu. Berapa jam? Memperbaiki pakaian Pak. Itu kemungkinan dari pagi sampai sore, bisa terus sampai menerus. jam 7 jam 8 Pak. Berhentinya ketika istirahat. Oh iya pasti ada istirahatnya. Ya, maksud saya dia terus menerus kayak kantor gitu ya. Iya Pak, seperti itu terus. Oh, bukan hobi maksud saya. Oh bukan. Bukan hobi. Emang buat usaha. Memang usaha ya. Nah itu kalau gitu dia diukur Mbak sumbernya itu berapa, kemudian Mbak nyari yang penerimanya. Misalnya tadi katanya di ruang depan, kan berarti mungkin di situ saya asumsikan ketika ke belakang masuk ruangan lagi ke rumahnya itu di dalam mungkin ada dapur, ada ruang keluarga misalnya atau kamar juga master bedroom. Nah itu dijadikan penerima. Misalnya begini, antara ruang tamu yang ruang tamu tadi yang ruang dipakai untuk konveksi tadi dengan ruang keluarga itu cuma dipisah oleh tirai itu kelambu kayak kain gitu loh. Jadi dia bukan sekat pintu gitu. Misal saya nggak tahu karena saya nggak tahu rumahnya. Berarti asumsinya dia hanya dipisah oleh selembar kain begitu ya. Kemudian ada ruang ruang keluarga. Sehingga dia tidak ada sekat permanen, hanya tirai tadi itu. Nah itu berarti bunyinya kan kalaupun turun sedikit, apakah itu mengganggu ruang keluarga tadi? Saya tidak tahu. Silakan diukur berapa penurunan dB-nya. Berikutnya, apakah dia mengganggu kamar? Nah, kamar sekali lagi, kamar tidur master bedroom itu ketika aktivitas menjahit ini, konveksi ini ada jalan, itu di kamar dipakai apa? Ada kegiatan enggak? Ada orangnya enggak? Kalau enggak ada ya berarti dia bukan penerima. Cari yang selama kegiatan itu dia dipakai. Lupa bapak saya atau ibu saya pulangnya sore, sehingga kamar itu baru dipakai sore hari. Nah, berarti dia ngukurnya ketika pekerjaan konveksi itu dan ketika ruang master bedroomnya tadi, ruang tidur bapak ibu itu ketika ada orangnya diukurnya pada sore itu. Nah itu nyaman apa enggak? Gitu Mbak.
Jadi pada waktu tidak seluruhnya, tapi di waktu yang terbatas tadi. Baik, Pak. Jadi saya mengukurnya di beda-beda waktu. Kayak di gitu beda-beda waktu dipakai sesuai dengan aktivitas durasi aktivitas penerima. Jadi misalnya Mbak kan ini WFH ya, di rumah terus misalnya. Kuliahnya dari jam 7 sampai jam katakanlah kuliahnya terus-menerus sampai jam 1 misalnya ya, sampai jam 1. Nah, sementara konveksinya tadi dari pagi juga sampai sore. Berarti hitung kenyamanannya itu dari aktivitasnya Mbak di kamar tadi itu dari jam 7 sampai jam 1. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Enggak ada lagi. Ya, baik, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan ini membuka peluang baru ya. Sebenarnya saya dari lama tuh sudah punya angan-angan ini. Ini kalau anak-anak teman-teman mahasiswa ini kreatif, ini bisa dijadikan usaha konsultasi untuk rumah. Kan itu ada ya acara di TV itu jam berapa, saya lupa hari apa itu, acara bedah rumah. Nah, tapi kita pakai ilmu teknik fisika ini sehingga dia bisa nyaman, satu. Kedua, kalaupun harus direnovasi rumahnya, maka dia bisa kita buatkan jasa dengan biaya rendah misalnya, sehingga dia bisa milih. Nah, ini juga bisa kalau di luar negeri itu ada jasa seperti ini gitu maksud saya, jasa evaluasi rumah. Kalau di pabrik tadi itu Pak Toto kemarin kan manajer energi istilahnya untuk bangunan komersial, tapi belum ada yang untuk bangunan rumah. Nah, saya kira ini bisa menjadi menarik. Yang selama ini kan profesi yang ada itu cuma kontraktor, dia diberikan arahan, ini tanahnya, bikinkan bangunannya. Kalau itu banyak, tapi belum pernah ada yang punya usaha startup atau apa begitu, usaha untuk menghemat atau memperbaiki kualitas rumah. Kalau di Jepang banyak usaha seperti ini, tapi di sini belum ada. Nah, mudah-mudahan kuliah ini bukan saja membekali atau memberikan pengalaman untuk desain rumah, tapi mudah-mudahan bisa menjadi ide, menjadi usaha baru, bisnis baru dari rumahan masing-masing terkait dengan desain dan kenyamanan tentunya. Saya kira itu yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan pesan misi dari kuliah ini bisa tersampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Tetap sehat semuanya. Jaga prokes, jaga kesehatan, berhati-hati karena kasus hari ini 15.000 tertular tadi malam ya, data terakhir mengalahkan data yang puncak paling tinggi COVID-19 pada bulan-bulan sebelumnya. Dulu 13.000, sekarang sudah tembus paling tinggi ya, periode sebelum Ramadan. Itu 13.000 per hari. Ini tadi malam sudah 15.000 per hari. Dengan infection rate-nya 51% atau lebih tinggi lagi. Artinya dua orang, salah satunya positif. Jadi benar-benar berhati-hati kalau keluar rumah, jaga prokes. Jika tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tetap sehat selalu. Titip salam buat Bapak Ibu di rumah. Mudah-mudahan semuanya sehat di rumah dan beraktivitas normal seperti biasanya dalam keadaan pandemi.
Saya akhiri. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan lupa absen. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen.